Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi ya di sesi selanjutnya terkait materi perawat. Nah, pada malam hari ini ada beberapa topik ya yang akan kita bahas. Dari mulai penggunaan APD, kemudian kondisi lingkungan yang bersih dan aman, lalu lingkungan aman dan pencegahan injuri dan juga resiko cedera pasien. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu ya. Halo? Jelas. Oke, mantap. Sudah terlihat juga slide-nya? Oke, lanjut ya. Yang pertama, tentang penggunaan alat pelindung diri. Nah, ini kita akan membahas bersama ya, mereview kembali terkait alat perlindungan diri. Nah, apa itu alat perlindungan diri? Jadi secara definisi, alat perlindungan diri merupakan alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap masuknya zat, kemudian partikel padat, cair, atau udara ya, untuk melindungi ya, tujuannya untuk melindungi dari masuknya infeksi atau penyakit. Nah, ini ada beberapa contoh dari APD. Mesti patok pH sih. pH turun Asidosis. pH Nah, oke, ini ada beberapa jenis dari APD ya, mulai dari masker bedah sampai ada sepatu ya, ada sarung tangan lateks dan lain-lain. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita tekankan di sini terkait tingkatan-tingkatan penggunaan dari alat perlindungan diri. Nah, dari menurut Kemenkes nanti ada 3 tingkat ya terkait alat perlindungan diri. Nah, tingkat yang pertama, ini yang tingkat 1 ditujukan untuk tenaga medis dan paramedis. Jadi termasuk dokter, perawat, serta juga termasuk supir ambulan. Nah, ini digunakan di tempat praktik umum atau kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol. Oke, nah kemudian yang kedua digunakan pada triase prapemeriksaan dan juga di bagian rawat jalan umum gitu ya. Lalu untuk supir ambulan ya ini digunakan pada supir ambulan yang mengantar pasien bila tidak ada kontak langsung dan kabinnya terpisah. Itu. Jadi tingkat 1 berupa masker bedah 3 lapis, baju kerja, dan juga sarung tangan lateks. Ya, hanya itu saja digunakan di tempat praktik umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol. Tuh. Kemudian yang tingkat kedua. Tingkat kedua di sini sudah menggunakan masker bedah, kemudian ada pelindung mata, juga memakai gaun dan juga penutup kepala serta sarung tangan lateks. Nah, pada tingkat 2 ini digunakan oleh tenaga medis dan juga tenaga kesehatan serta petugas laboran. Ya, di sini ada analis di area laboratorium. Nah, untuk lokasi penggunaannya, ini di ruang perawatan pasien dan juga pada pengambilan sampel non-pernafasan ya. Ini kalau sampel non-pernafasan bisa memakai masker bedah. Nah, kalau mengambil sampel dengan pernafasan atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan aerosol gitu ya. Ini dipakailah tingkat yang ketiga. Jadi sudah menggunakan masker N95 serta ada gaun all cover ya. Semuanya tertutupi serta memakai boots. Nah, di sini digunakan pada pasien dengan COVID, curiga COVID ya, terkonfirmasi COVID, juga pada ruang prosedur tindakan operasi, serta ini ya, pengambilan sampel pernafasan. Ini segala tindakan yang menimbulkan aerosol.
Contohnya pada pasien dengan TBC ya. Ini juga pemakai masker N95. Oke, semoga clear ya untuk tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Yang penting tingkat 1, masker bedah 3 ply untuk rawat jalan gitu ya. Praktik umum, tidak menimbulkan aerosol. Kalau yang tingkat 2, ini dipakai pada ruang perawatan pasien. Kalau tingkat 1 dirawat jalan, kalau ini di ruang perawatan pasien ya, untuk mengambil sampel non-pernafasan. Lalu yang tingkat 3, ini yang menimbulkan aerosol. Jadi ada transmisi gas di sana. Digunakan contohnya pada pasien yang COVID, kemudian pasien TBC. Nah, ini menggunakan masker N95 gitu. Oke, selanjutnya untuk urutan yang paling benar ya. Urutan benar dalam mengenakan alat perlindungan diri. Urutannya dari apa saja? Yang pertama dari gaunnya yang dipakai. Lalu yang kedua adalah masker atau respiratornya yang digunakan. Yang ketiga adalah Google atau pelindung wajah. Yang terakhir adalah memakai sarung tangan. Kemudian untuk melepasnya, ini dilepas dari gaun dan sarung tangan, lalu dilepas pada Google atau pelindung wajah, kemudian dilepas masker atau respiratornya. Yang keempat adalah segera mencuci tangan menggunakan hand rub ataupun hand wash setelah melakukan semua pelepasan APD. Biasanya kalau pada pasien COVID kemarin ya, setelah menggunakan APD ini pasti disuruh mandi ya, pasti mandi dulu. Oke, nah langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, manakah tindakan aman diri perawat yang tepat dilakukan? Pada kasus ini di ruang isolasi, pasiennya dengan CKD stage 5 terkonfirmasi positif COVID-19. Ruang isolasi stage 5 positif COVID-19. Nah, perawat akan melakukan suction. Mau melakukan suction, tetapi pasiennya ada COVID-19. Berarti ada transmisi aerosol ya. Ada kemungkinan untuk infeksi transmisi gas atau udara. Nah, betul jawabannya yang D, menggunakan APD level 3. Kalau level 3, masker yang digunakan masker apa, Pak Bu, yang tadi? N95, betul ya, N95 juga digunakan pada pasien TBC. Nah, ini penting ya. Oke, mantap ya. Soal yang pertama lulus semua ya. Lanjut. Apakah jenis APD yang harus digunakan? Jadi ini perawat A bertugas di poli dan akan melaksanakan pelayanan kepada pasien. Nah, kalau di poliklinik. Oke, mantap ya. Masker bedah 3 lapis digunakan di poli umum. Masker N95 Cone Boots Face Shield ini digunakan pada, ini tingkat berapa Pak? Bu? Tingkat 1, 2, atau 3? Face Shield, masker, Cone Boots. Nah, tingkat 3 yang ini. Kalau yang bertugas di poli, tingkat 1. Oke, clear ya. Tingkat 1 di poli yang tidak menimbulkan aerosol. Tingkat 2 di ruang ranap ya, perawatan pasien. Kemudian yang ketiga di ruang isolasi.
ventilasi. Oke, lanjut. Nah, APD yang digunakan pada level 3 oleh kelompok dokter dan perawat sesuai prosedur tindakan di ruang operasi pasiennya terkontaminasi COVID-19. Oke, luar biasa. B. B, oke, mantap ya. Pasti ini kalau soal APD lulus semua ini ya. Masker N95 ya, terkonfirmasi COVID-19. Oke, lanjut. Nah, soal APD yang terakhir. Tuan A dirujuk ke rumah sakit dari Puskesmas B, diantar oleh supir ambulan dan keluarganya. Apakah APD yang digunakan oleh supir ambulan tersebut masker kain, masker N95, gaun, sepatu boot, baju kerja, dan masker bedah 3 lapis? E. Oke, luar biasa. Betul, di kolom chat juga ya. Betul, jawabannya yang baju kerja dan masker bedah 3 lapis. Kalau untuk kasus ini kira-kira level 1, 2, atau 3? 1. Mantap ya. Siap, level 1. Nah, gampang ya untuk penggunaan alat perlindungan diri. Langsung lanjut. Kita ke kondisi lingkungan yang bersih dan aman. Nah, kalau untuk kondisi lingkungan yang bersih dan aman, ini akan terkait dengan kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar ada kebersihan tangan, kemudian penggunaan APD yang tadi, lalu ada pengelolaan limbah benda tajam, pengendalian lingkungan ya, penyuntikan yang aman, kebersihan pernafasan, etika batuk, praktek lumbal fungsi, perawatan pasien ya, perawatan pasien harusnya ya. Penata laksanaan linen, kesehatan karyawan, dan penempatan pasien. Betul, ada juga surveillance HIS. Nah, oke, kita lanjut yang pertama dulu tentang kebersihan tangan. Nah, ini kebersihan tangan digunakan untuk mencegah infeksi nasokomial. Kalau untuk hand rub itu 20-30 detik. Kalau untuk hand wash 40-60 detik. Nah, nanti coba dipelajari lagi tentang 6 langkah cuci tangan. Nah, kadang-kadang soal untuk 6 langkah cuci tangan ini juga ditanyakan. Jadi setelah mencuci punggung tangan, apa yang selanjutnya dilakukan? Nah, ini tentang 6 langkah cuci tangan. Lalu yang kedua, tentang alat perlindungan diri yang tadi ya sudah kita bahas. Ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan limbah dan benda tajam. Jadi menurut PP nomor 20 tahun 2021, nomor 22 tahun 2021, ada beberapa hal yang dijelaskan terkait pengelolaan limbah medis. Yang pertama terkait pengurangan limbah B3. Jadi dihindari penggunaan material B3, kemudian pisahkan limbah sesuai dengan kategori dan karakteristiknya. Lalu kelola limbah dengan baik ya. Yang kedua ada pemilahan dan pewadahan. Pokoknya untuk benda tajam dimasukkan ke dalam apa ini namanya? Benda tajam dimasukkan ke dalam safety box ya, safety box. Betul, mantap ya, safety box. Lalu terkait penyimpanan sementara limbah B3. Nah, pasti di rumah sakit ada lokasi khusus untuk menyimpan sementara limbah B3. Nah, ini ada beberapa ketentuannya ya. Lokasinya harus bebas banjir dan tidak rawan
bencana. Kemudian ada bangunan yang terlindungi dari hujan dan sinar matahari. Lalu memiliki penerangan dan ventilasi. Ada saluran drainasenya yang baik ya. Memiliki fasilitas sarana sule atau wheelbarrow. Kemudian ada menjaga kebersihan dari lokasi penyimpanan sementara. Lalu selanjutnya adalah pengangkutan limbah B3 dan yang terakhir ada pengolahan akhir limbah B3-nya. Nah, kemudian yang keempat ada pengendalian lingkungan. Nah, kalau untuk pengendalian lingkungan ini diatur dalam PMK nomor 7 tahun 2019. Nah, nanti bisa diklik ya ini untuk PMK-nya Bapak Ibu terkait kesehatan lingkungan rumah sakit. Yang kelima ya, ini adalah praktik menyuntik aman. Jadi untuk praktik menyuntik aman kita gunakan one needle, one syringe, dan one only time. Jadi satu jarum, satu syringe, satu kali pemakaian untuk praktik menyuntik yang aman. Nah, selanjutnya ada etika batuk. Di sini ada etika batuknya ya. Menggunakan masker, lalu menutup dengan lengan atas bagian dalam, menutup dengan tisu ya, dan juga mencuci tangan. Betul, PPI banget gitu ya. Oke, ada warna kotak sampah. Siap, nanti ada ya. Oke, selanjutnya dulu terkait praktik lumbal fungsi. Jadi, praktik lumbal fungsi, semua petugas harus memakai ya masker bedah, gaun bersih, sarung tangannya steril ya pada saat melakukan lumbal fungsi atau pengambilan cairan tulang belakang dan otak. Nah, selanjutnya ada perawatan peralatan pasien. Untuk peralatan pasien ini diatur pada Permenkes nomor 27 tahun 2017. Yang penting kita tahu ya, untuk klasifikasi dari pembersihannya ya, entah itu tingkat yang tinggi atau tingkat sedang atau tingkat rendah menurut resikonya. Nah, yang pertama ada klasifikasi menurut resiko yang tinggi. Resiko yang tinggi berarti sudah terkena kontak jaringan dan sistem peredaran darah. Peralatannya contohnya ada instrumen bedah, kemudian laparoskopi, kateter, jantung, skapel gitu ya. Jadi harus disterilkan dengan sterilisasi autoklav. Kemudian sterilisasi temperatur tingkat rendah ya. Sterilisasi kimia. Nah, ini pada alat-alat dengan resiko tinggi. Kemudian yang kedua adalah resiko sedang. Oke, resiko sedang ini berarti sudah kontak dengan membran mukosa. Jadi mudah terkontaminasi oleh mikroba. Contohnya pada peralatan endoskopi ya, ETT, termometer rektal. Nah, ini harus didesinfeksi tingkat tinggi. Contohnya seperti dipasteurisasi ya, di steam, disinfeksi kimiawi. Nah, ini untuk tingkat sedang. Kemudian yang ketiga ada resiko rendah. Kalau resiko rendah berarti yang kontak hanya dengan kulit, tidak sampai mengenai membran mukosa. Contohnya pada stetoskop, tensi, linen, spray, terus apalagi ya, tirai, nah alat makan. Nah ini didisinfeksi tingkat rendah, jadi tidak perlu disterilisasi. Bisa dengan pembersihan fisik atau desinfeksi tingkat rendah.
dengan deterjen dan air gitu ya, dicuci lah ya intinya. Nah, selanjutnya untuk penata laksanaan linen. Jadi untuk penata laksanaan linen, kita mulai dari linen yang bisa tercemar, bisa tidak tercemar gitu. Lalu dikirim ke laundry. Dari laundry akan dipilah setelah dikeringkan gitu ya. Dipilah mana yang linen steril, mana yang non steril. Kalau yang steril ini dimasukkan ke CSSD baru didistribusikan. Kalau yang non steril langsung masuk ke gudang penyimpanan dan langsung didistribusikan gitu. Pokoknya kalau yang steril masuk CSSD dulu ya, disterilisasi. Yang ke-10 ada kesehatan karyawan. Nah, ini yang tadi ya, masuk ke komite PPI dan K3 rumah sakit. Terkait hal-hal yang bisa mencederai karyawan. Bisa tertusuk jarum, kemudian ada cairan tubuh yang mengenai kulit, atau masuk ke mulut gitu ya. Terpercik ke mata, hidung ya. Nah, untuk hal yang pertama kali dilakukan langsung cuci dengan air yang mengalir. Setelah itu dilaporkan ke Komite PPI dan K3 rumah sakit. Lalu buat laporan dan akan ditindaklanjuti, baik itu laporannya ataupun karyawan yang terkena tadi ya, tertusuk jarum atau terkena darah atau cairan tubuh pasien. Oke, selanjutnya ada penempatan pasien. Penempatan pasien dimulai dari pasien UGD yang di triase. Kalau triasenya hitam, langsung masuk ke forensik. Kemudian kalau perlu resusitasi RJP bisa masuk ke terminal care, ICU, NICU, PICU, CVCU ya, intensive care. Lalu ada emergency dan urgent disesuaikan dengan kondisi pasien, bisa masuk ruang OK atau ke ruang rawat inap. Kalau yang non-urgent atau false emergency ini bisa dialihkan ke poliklinik dan juga bisa dirujuk untuk pulang. Nah, langsung ke soalnya. Nah, silahkan. Di sini ada apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat tersebut. Ini seorang laki-laki 17 tahun dibawa ke rumah sakit ya karena DHF. Hasil pengkajian pasien mengeluh sakit kepala, nyeri dan persendiannya lemah. Perawat melakukan pemasangan infus. Akan tetapi pembunuh venanya sulit ditemukan akibat pasiennya cemas. Perawat menganjurkan pasien untuk rileks dan memilih vena yang akan diinsersi. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat tersebut? Oke, jawabannya ada yang B, ada yang D. Jadi di sini untuk pasien menganjurkan pemasangan infus ya. Pemasangan infus, pasien diminta untuk rileks. Dan sudah dipilih vena yang akan diinsersi. Oh, A juga ada. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, ini ya urutannya. Dari mulai identifikasi pasien. Nah, kalau untuk mengidentifikasi pasien, minimal 2 identitas.
tujuan dan lain-lain, posisi sudah disiapkan, sudah dipilih vena yang akan diinsersi. Nah, selanjutnya adalah letakkan pengalas di bawah lengan pasien. Barulah nanti memakai sarung tangan bersih, dilatasi vena dengan torniket, bersihkan area yang akan diinsersi, dan lain-lain. Jadi, pada kasus ini, perawatnya sudah memilih vena yang akan diinsersi. Maka tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah yang D, betul, meletakkan pengalas di bawah lengan pasien. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, peran perawat dalam mengurangi infeksi nasokomial. Mengecek identitas pasien. Kemudian apalagi menjelaskan prosedur nyeri. Memperhatikan dosis yang tepat, mencuci tangan, memberi edukasi. Nah, kompak ya kalau ini jawabannya yang D, betul. Mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan untuk mengurangi infeksi nasokomial. Oke, lanjut. Alat-alat kesehatan yang kontak langsung dengan kulit. Nah, kontak langsung dengan kulit, tetapi tidak kontak dengan membran mukosa. Dapat diberikan perawatan dengan cara. Nah, kalau ini termasuk klasifikasinya resiko apa, Bapak Ibu? Tinggi, sedang, atau rendah? Oke, mantap ya, betul. Resiko rendah. Kalau resiko rendah, dapatnya yang ini ya, disinfeksi tingkat rendah. Sterilisasi autoklav ini untuk tingkat apa? Tinggi, sedang, atau rendah? Sterilisasi autoklav. Biasanya digunakan pada alat-alat yang sudah mengenai cairan tubuh pasien, sudah masuk ke vaskuler darah. Nah, betul ya, tingkat tinggi. Kalau steam, pasteurisasi, dan disinfeksi kimiawi ini untuk tingkat sedang ya, tingkat sedang. Di steam, di pasteurisasi, dan disinfektan kimiawi. Oke, nah tadi ada yang jenis-jenis warna kotak sampah gitu ya. Yang pertama ada warna hijau. Warna hijau untuk sampah apa, Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu mungkin? Sampah organik ya, warna hijau. Kemudian kalau untuk warna merah, warna merah ini bisa digunakan untuk sampah B3. Nah, kemudian yang ketiga ada warna biru. Biru untuk sampah yang bisa didaur ulang. Kemudian yang keempat ada yang warna kuning. Betul ya. Untuk yang infeksius. Lalu yang kelima warna hitam. Warna hitam untuk residu. Untuk sampah-sampah sisa ya, sampah-sampah residu. Contohnya pembalut, popok bayi gitu ya. Nah, ini masuk ke hitam, non organik. Nah,
Oke, ini ya, clear ya untuk warna-warna sampah. Hijau untuk organik, kemudian merah, sampah B3, biru untuk daur ulang, kuning untuk sampah infeksius, hitam untuk sampah-sampah residu dan non-organik. Gitu ya. Semoga clear untuk jenis warna-warna sampah. Nah, lanjut ke lingkungan aman dan pencegahan injury. Nah, ini ada 6 sasaran keselamatan pasien. Pasti kita semua juga sudah clear lah ya untuk 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, ada ketepatan identifikasi pasien. Pada saat melakukan identifikasi pasien, yang dilakukan adalah minimal 2 identitas. Ya, menggunakan minimal 2 identitas pasien. Biasanya identifikasi pasien digunakan sebelum memberikan obat, produk darah, sebelum mengambil sampel, sebelum memberikan pengobatan, sebelum memberikan tindakan, sebelum melakukan operasi. Nah, ini diperlukan ketepatan identifikasi pasien. Bagaimanakah pemasangannya? Dipasang di tangan kanan. Kalau tidak bisa dipasang di tangan kiri. Kalau tidak bisa dipasang di kaki kanan, tidak bisa lagi dipasang di kaki kiri gitu ya. Nah, ini untuk warna-warna stiker dari penanda resiko khusus kondisi pasien. Yang warna merah pada kondisi alergi. Kemudian yang warna kuning pada pasien resiko jatuh. Lalu ada warna ungu, ini untuk pasien dengan do not resuscitate. Nah, kalau untuk warna biru pada pasien apa, Pak Ibu? Pasien laki-laki ya. Warna pink atau merah muda pada pasien perempuan atau wanita. Pada warna abu-abu. Nah, kalau abu-abu pada siapa ini? Pada kondisi pasien yang ada risiko radiasi, biasanya pada pasien kemoterapi. Nah, ini dipasang penanda gelang abu-abu. Ya, ada merah alergi, kuning resiko jatuh, ungu do not resuscitate, biru laki-laki, pink merah muda perempuan, abu-abu pada pasien dengan radiasi kemoterapi. Yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif menggunakan metode SBAR, SBAR TBAK ya. Situation Background Assessment Recommendation untuk melaporkan kondisi pasien lalu akan divalidasi dengan TBAK. Tulis lengkap, baca ulang, dan konfirmasi. Nah, yang ketiga adalah peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Ada obat-obat yang look alike, sound alike, atau norum, nama obat rupa mirip gitu ya. Jadi harus perlunya double check. Lalu di sini ada 6 benar prinsip ya, prinsip dalam pengobatan. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktunya, benar rute atau caranya, dan benar dokumentasi. Oke, ini adalah contoh dari obat-obatan yang HEC alert. Ada insulin, heparin, elektrolit, dan lain-lain. Nah, ini untuk yang look alike, sound alike ya. Sama bentuknya, tapi ternyata beda, interprim dan interom. Ini obat-obatan HEC alert. Ini yang LASA, look alike, sound alike. Adrenalin sama pitokin. Bentuknya sama tapi ternyata beda. Oke, yang keempat ada
tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Jadi sebelum melakukan operasi pada pasien harus diberi tanda dengan surgical set marking. Tujuannya agar benar ya, benar pasiennya dan benar lokasinya. Jadi perlu surgical set marking. Kemudian yang kelima, terkait pengurangan risiko infeksi yang tadi ya dengan mencuci tangan, hand rub 20-30 detik, hand wash 40-60 detik. Ada 6 waktu cuci tangan. Sebelum kontak dengan pasien, sebelum melaksanakan prosedur aseptik, setelah menyentuh cairan tubuh pasien, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan lokasi atau area sekitar pasien, dan yang keenam adalah setelah melepaskan handscoon. Ya. Nah, ini untuk pengurangan risiko pasien jatuh. Pengurangan risiko pasien jatuh dengan diberikan stiker pada gelang pasien ditandai dengan warna kuning, atau pada bed pasien diberikan ini ya, biasanya ada segitiga kuning ya, dicentelkan di bed pasiennya. Nah, ini untuk penilaian risiko jatuh pada pasien menggunakan skala jatuh Morse. Oke, di sini akan dimulai dari riwayat jatuhnya itu apakah dalam 3 bulan terakhir atau tidak. Kemudian apakah ada diagnosa sekundernya. Kemudian apakah pasiennya menggunakan alat bantu jalan. Yang keempat, apakah ada terapi intravena. Yang kelima, apakah ada gangguan berjalan. Yang terakhir, ada status mental. Dari riwayat jatuh, diagnosa sekunder, penggunaan alat bantu, kemudian apakah ada terapi intravena, apakah ada gangguan berjalan, lalu yang terakhir, apakah ada gangguan status mental. Nah, untuk hasil interpretasinya, yang ini ya, yang penting, kalau skornya 0-24 berarti tidak beresiko. Kalau skornya 25-50 berarti risiko rendah. Nah, kemudian untuk skor lebih dari sama dengan 51 dengan risiko tinggi. Ya, langsung saja ke contoh soal. Nah, apakah jenis gelang identifikasi yang tepat dipakai pada pasien tersebut? Di sini ada soal seorang laki-laki 50 tahun mengalami luka gangren pada bagian kaki. Oke, sekarang sudah ada di ruang operasi untuk menjalani debridemen. Nah, gangren kaki mau di debridemen. Skala Bardennya 19. Pasien mengeluh nyeri di area kaki, cemas untuk melakukan operasi. Oke, biasanya kalau skala Barden ini digunakan untuk menilai luka tekan ya. Luka tekan. Kalau skornya di atas 20 berarti resiko rendah. Kalau skornya 16-20, resiko sedang. Kalau skornya kurang dari 10, resiko sangat tinggi. Nah, yang ini kelewat. 11-15 ini resiko tinggi. Nah, ini untuk skala Barden digunakan pada penilaian luka tekan pasien. Kalau lebih dari 20, risiko rendah. 16-20 risiko sedang. 11-15 risiko
tinggi. Kurang dari 10 resiko sangat tinggi gitu ya. Jadi pada kasus ini skala Bardennya 19. Berarti masuk ke mana? Ke resiko sedang ya, resiko sedang. Nah, yang ditanyakan identifikasi gelang pasien. Pasiennya laki-laki, berarti berwarna biru. Oke, mantap ya. Lalu ada luka gangren dan akan dioperasi debridement, berarti ada resiko jatuh. Resiko jatuh menggunakan tanda warna kuning. Oke, ini coret. Merah muda pada pasien apa, Bapak Ibu? Pasien wanita, pasiennya laki-laki ini salah ya. Kalau merah pada kondisi pasien dengan alergi. Betul. Oke, berarti yang paling tepat adalah yang opsi B. Gelang biru dan warna kuning. Nah, lanjut. Apakah jenis gelang identifikasi yang tepat dipakai pasien tersebut? Ini seorang perempuan dirawat di ruang kebidanan dengan kanker serviks. Pasien sedang menjalani kemoterapi siklus ketiga. Hasil pengkajian ada alergi antibiotik ceftriaxone. Dan skala Morse itu 24. Oke, kita lihat satu per satu. Seorang perempuan. Ada yang A, ada yang C. Oke, luar biasa. Seorang perempuan, berarti warnanya apa? Warna merah muda ya, merah muda. Atau pink. Kemudian, pasien menjalani kemoterapi. Nah, kemoterapi betul abu-abu. Lalu adanya alergi. Berarti warna merah. Yang terakhir, skala Morsval. Nah, kita cek ya. Kalau resiko tinggi, itu berarti nilainya berapa? Lebih dari sama dengan 51, betul. Resiko rendah 25 sampai 51. Ini resiko tinggi lebih dari 5 sama dengan 51, resiko rendah 25 sampai 50 ya. Kalau tidak beresiko, betul ya, 0 sampai 24. Berarti pada pasien ini tidak beresiko jatuh. Ya, kalau tidak berisiko jatuh, berarti jawabannya yang C. Betul ya, merah muda, abu-abu, dan merah. Nah, jangan lupa ini ya Bapak Ibu ya. Tidak beresiko 0 sampai 24. Resiko rendah 25 sampai 50. Resiko tinggi lebih dari sama dengan 51. Nah, soalnya cukup mengkecoh ya, karena ada skala Morse. Oke, clear ya untuk pemasangan arti warna gelang pasien. Nah, di sini juga ada warna hijau. Kalau warna hijau berarti ada alergi lateks.
Oke, selanjutnya adalah resiko cedera pasien. Resiko cedera pasien di sini ada beberapa jenis insiden. Nah, ini pasti sudah clear lah ya. Yang pertama ada kondisi potensial cedera atau KPC. Kalau KPC berarti kondisinya ini masih berpotensi menimbulkan cedera dan belum terjadi insiden. Yang tadi ya obat LASA, look alike, sound alike. Nah, sudah berpotensi tetapi belum ada insidennya gitu. Kemudian yang kedua, kejadian nyaris cedera atau KNC. Insidennya belum terpapar pada pasien. Jadi contohnya ketika perawatnya ini akan memberikan obat pada pasien yang salah gitu ya. Nah, sebelum memasukkan obat, perawat tersebut sudah sadar kalau pasiennya salah. Nah, di situ adalah kejadian nyaris cedera. Jadi sebelum obatnya masuk ke pasien tersebut, pasiennya sudah sadar terkaitnya kejadian nyaris cedera. Nah, selanjutnya ada kejadian tidak cedera. Kalau KTC berarti tadi ada perawat yang salah memasukkan obat pada pasiennya. Obatnya sudah terlanjur masuk ke pasiennya, tetapi tidak menimbulkan dampak ya, tidak menimbulkan dampak yang serius bagi pasien, tidak berefek. Nah, kalau yang kejadian tidak diharapkan, berarti yang tadi obatnya sudah salah masuk, pasiennya cedera. Ya. Lalu yang terakhir, kejadian sentinel. Obatnya sudah masuk, pasiennya kena, dan menyebabkan kematian atau cedera serius. Nah, ini untuk jenis-jenis insiden. Oke, kita review lagi. KPC berarti masih berpotensi atau ada resikonya. Contohnya, pada obat yang look alike, sound alike. Pada pasien yang namanya sama ya. Nah, ini kondisi potensial cedera. Yang kedua, kejadian nyaris cedera. Perawatnya datang untuk memberikan terapi obat. Sampai di lokasi sudah sadar ternyata salah pasien. Jadi sudah sadar sebelum obatnya masuk. Nah, ini adalah kejadian nyaris cedera. Lalu kejadian tidak cedera. Obatnya salah masuk ke pasien, obatnya sudah masuk tetapi tidak menimbulkan dampak. Nah, ini KTC. Kalau kejadian tidak cedera, obatnya ini sudah masuk dan sudah mengakibatkan cedera, tetapi tidak fatal. Yang kelima, obatnya sudah masuk, pasiennya salah, kemudian mengakibatkan kematian atau cedera serius. Nah, ini kejadian sentinel. Nah, ini nanti bisa dibaca dan direview ya, Bapak Ibu, untuk contoh-contoh insidennya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Perawat menyiapkan pemberian transfusi darah pada pasien 7. Tapi diberikan pada pasien 4. Saat transfusi mulai mengalir dan selang belum masuk ke tubuh pasien, perawat menyadari bahwa salah memberikan pada pasien tersebut. Nah, jawabannya yang mana? Kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, kejadian potensial cedera, sentinel, atau kejadian tidak cedera.
B. Kompak ya jawabannya Pak NC. Kenapa memilih kejadian tidak cedera? Betul ya, karena belum masuk ya, kata Kak Nei. Nei 07, darahnya belum masuk, betul. Belum masuk ke tubuh pasien. Berarti kejadiannya nyaris cedera karena di sini perawatnya sudah menyadari. Oke, clear untuk materi yang pertama. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya untuk materi selanjutnya. Sudah, oke, siap. Nah, pada materi ini ada 3 topik terkait konsultasi data keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, tumbuh kembang individu, dan terapi aktivitas kelompok. Yang pertama, terkait konsultasi data keperawatan dan kolaborasi dengan dokter. Ini menggunakan komunikasi SBAR. Yang ditekankan adalah komunikasi SBAR. Apa itu SBAR? Situation, background, assessment, and recommendation. Jadi metode ini adalah metode komunikasi yang digunakan oleh perawat dalam melakukan timbang terima atau pelaporan pasien. Apa saja isinya? Nah, situation. Berarti apa yang terjadi pada pasien? Pasiennya ini siapa? Diagnosisnya apa? Nah, ini masuk ke situation. Background berarti latar belakang. Latar belakang dari kondisi pasien itu bagaimana? Yang ketiga adalah assessment. Nah, kalau assessment berarti ini sudah ada pengkajian fokus masalah. Sudah ada masalahnya ya. Lalu, recommendation. Recommendation berarti ini perawatnya memberikan rekomendasi. Nah, kita berikan contohnya. Nah, ini untuk situation. Berarti saya menelpon tentang pasien Nyonya X lahir tanggal 29 September beralamat di Semarang. Diagnosis pasien adalah PPOK, tanda-tanda vitalnya sekian-sekian. Nah, status mental pasien dalam kondisi kompos mentis. Saat dilakukan penilaian respiratory rate, ternyata SPO2-nya 90, gitu ya, 90. Nah, saya merekomendasikan apakah perlu kita menaikkan saturasi oksigen dengan memberikan terapi oksigen pada pasien. Nah, ini adalah contoh dari komunikasi SBAR. Oke, nah kita langsung masuk ke contoh soalnya. Ini untuk kolaborasi dengan dokter. Seorang perempuan Nyonya A, ya, usia 57 tahun diantar ke IGD oleh warga karena kecelakaan lalu lintas dan pasien mengalami perdarahan otak akibat benturan di kepala. Dokter menginstruksikan untuk memberikan manitol. Nah, pemberian manitol efektif untuk jadi
di sini pasiennya ini mengalami perdarahan di area otak. Nah, tujuan pemberian mannitol ini untuk apa, Bapak Ibu? Pemberian mannitol digunakan untuk mengurangi tekanan pada kepala karena pembekakan di area otak, ya. Mengurangi TIK, betul. Untuk mengurangi TIK. Nah, kemudian karena ini ditujukan untuk mengurangi TIK, maka pemberian ini juga dipergunakan untuk mengurangi perdarahan pada otak. Ya kan? Mengurangi perdarahan pada otak. Karena tadi ada benturan dan terjadi perdarahan di sana. Nah, untuk mengurangi perdarahan di area otak, maka output-nya yang diharapkan adalah untuk meningkatkan urin, ya. Kenapa kok meningkatkan urin? Karena untuk mengurangi cairan tubuh. Nah, jadi tujuan pemberian mannitol untuk mengurangi TIK. Nah, mengurangi TIK dilakukan dengan mengurangi perdarahan yang menuju otak atau perdarahan di area otak. Yang kita ambil adalah output-nya. Nah, output-nya adalah untuk meningkatkan urin. Jadi kalau urinnya ini meningkat, maka cairannya juga menurun, cairan tubuhnya menurun, sehingga mengurangi perdarahan di area otak dan akan menurunkan TIK. Gitu ya, kurang lebih untuk secara konsepnya. Jadi, pemberian mannitol ini output-nya adalah untuk meningkatkan urin. Kalau urin pada pasien ini meningkat, maka cairan tubuh pasien juga menurun. Cairan tubuh pasien menurun, maka bisa mengurangi perdarahan pada area otak. Nah, makanya bisa ini mengurangi tekanan intrakranial gitu ya. Clear ya untuk soal mannitol. Nah, kalau pada soal pemberian furosemid, pasien CKD diberikan furosemid, kira-kira evaluasinya apa? Pemberian furosemid, ya betul ya, untuk output urin, meningkatkan output urin. Biar balance cairannya seimbang. Biasanya diberikan pada pasien yang edema. Jadi, kalau ada pasien yang diinstruksikan untuk diberikan furosemid, yang kita evaluasi adalah output urinnya itu berapa. Nah, berapakah output urin yang normal? 1 sampai 1,5 kg berat badan per 24 jam. Ya. Nah, ini tinggal dikali berat badannya saja. Nah, langsung ke teknik SBAR. Perawat memperkenalkan diri dan melaporkan kondisi pasien, diagnosa medis, serta keluhan pasien saat ini. Teknik SBAR
Apa yang dilakukan therapeutic situation background? Oh iya, 0,5 sampai 1. Kok ini ya? Ini yang betul dari Ibu, luar biasa ya, dari Ibu Susi Laili. Salah ya, bukan 1 sampai 1,5. 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan. Betul ya, Bu ya, luar biasa, maaf. Nah, 0,5 sampai 1 cc. Ini yang dievaluasi dari pemberian furosemid. Oke, terima kasih Bu. Evaluasinya 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan ya rekan-rekan untuk evaluasi furosemid. Nah, kita lanjutkan. Teknik SBAR apa yang dilakukan pada perawat tersebut? Perawat memperkenalkan diri dan melaporkan kondisi pasien, diagnosis medis, dan keluhan pasien saat ini. Oke, betul ya. Situation, karena melaporkan kondisi, identitas, dan diagnosis medis serta keluhan. Nah, selanjutnya yang ini. Teknik komunikasi efektif apakah yang dilakukan? Perawat melaporkan pasien kepada shift berikutnya tentang rencana pemasangan dower kateter. Dan beri injeksi furosemid 3 kali 1 ampul. Teknik komunikasi efektif apa yang dilakukan? Oke. Di sini ada kata kuncinya, rencana. Perawat melaporkan pasien pada shift berikutnya tentang rencana pemasangan dower kateter dan beri injeksi furosemid 3 kali 1. Betul ya Ibu Susi. Recommendation E ya, yang E karena di sini ada saran atau rencana yang akan dilakukan. Kalau situation tadi ya identitas, kemudian diagnosis, kondisi saat ini, nah ini situation. Background-nya itu latar belakangnya apa pasien tersebut. Assessment berarti problemnya, masalahnya. Pasiennya tiba-tiba sesak napas, SRR-nya segini-segini. Nah, recommendation berarti ini saran atau rencana yang akan dilakukan. Oke, clear untuk SBAR. Nah, selanjutnya adalah tumbuh kembang pada individu. Kalau pertumbuhan, berarti didasarkan pada ukuran tubuh. Pertambahan besar pada organ tubuh, otot, dan tulang. Lalu ada bertambah berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, lingkar lengan. Pokoknya ada yang bisa diukur berdasarkan ukuran tubuh atau pertambahan besar ukuran tubuh. Kalau perkembangan, berarti yang dinilai adalah kemampuannya. Gerak motorik kasar, motorik halus, bisa berbicara, sosialisasi, dan kemandirian. Nah, ini termasuk dalam jenis perkembangan. Oke, nah ini adalah kemampuan-kemampuan apa saja yang harus dimiliki dalam perkembangan anak. Yang pertama ada motorik kasar atau gerakan kasar. Motorik kasar berarti melibatkan otot besar. Otot besar. Contohnya ada tengkurap, duduk, berdiri, melompat,
menendang. Nah, ini adalah gerakan motorik kasar karena melibatkan otot besar. Yang kedua adalah motorik halus. Ini menggunakan otot kecil, menulis, menggenggam, meraba, menjimpit. Nah, ini motorik halus. Yang ketiga adalah berbicara atau bahasa, berespon pada suara, ikut berbicara, mengikuti arahan. Nah, ini masuk dalam kemampuan bahasa. Yang keempat, sosialisasi, berarti kemampuan bersosialisasi pada orang lain. Yang kelima adalah kemandirian. Kemandirian berarti nanti perkembangan pada anak tersebut sudah mampu melakukan aktivitas dengan mandiri. Misalnya sudah bisa memakai celana sendiri, sudah bisa makan makanannya sendiri. Nah, itu masuk dalam kemandirian. Lalu bagaimanakah perkembangan anak sesuai usia gitu ya? Anak usia 1 bulan. Nah, ini yang sudah punya anak pasti tahu ya. Menatap ibu, mengenali ibu, tersenyum, mengeluarkan suara, dan menggerakkan kaki. Usia 3 bulan sudah bisa mengangkat kepala ketika tengkurap. Nah, lalu usia 3-6 bulan sudah bisa berbalik dari telungkup ke terlentang. Sudah bisa mengangkat kepalanya dan mempertahankannya untuk usia 3-6 bulan gitu ya. Usia 6-9 bulan sudah bisa duduk dan mulai belajar berdiri, rambatan gitu ya. Lalu usia 9-12 sudah bisa mengangkat badan ke posisi berdiri, sudah bisa berpegangan pada kursi, sudah bisa dilatih berjalan dengan dituntun. Nah, ini usia 1 tahun, 9-12 bulan. Usia 18-24 bulan, ini sudah bisa berjalan tanpa terhuyung-huyung. Lalu sudah bisa melakukan tugas-tugas perkembangan yang ini ya. Nah, ini tugas-tugas perkembangan ini biasanya ada di KPSP. Kuesioner Praskrining Perkembangan. Usia 24-36 bulan sudah bisa mengambil mainan, melepaskan pakaian, mencoret kertas, sudah bisa naik turun tangga. Nah, ini untuk usia 24-36 bulan. Usia 36-48 bulan sudah bisa melompat ya. Sudah bisa melompat, sudah memakai sepatu sendiri dan lain-lain, tugas perkembangan lain. Lalu ini untuk usia 48-60 bulan sudah bisa berdiri dengan satu kaki, sudah bisa melompat satu kaki. Ini untuk usia selanjutnya ya, ada tugas perkembangan, nanti bisa direview sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Apabila tugas perkembangan anak tidak sesuai, itu bagaimanakah kriterianya? Berarti berat badannya tidak naik atau ada berat badan yang naik berlebihan gitu ya. Lalu tinggi anaknya tidak sesuai dengan usianya dan perkembangannya juga tidak sesuai. Untuk mendeteksinya pada pertumbuhan menggunakan tabel Yates score. Nah, yang ini ya, tabel Yates score. Kalau untuk perkembangan menggunakan DDST atau KPSP. Nah, pada pengukuran pertumbuhan yang dipakai standar deviasinya adalah yang ini, yang rentang normal. Pada standar deviasi min 2 sampai dengan
2 ini pada kategori normal. Kalau kurang dari min 2, ya, berarti ini di kategori kurus atau sangat kurus. Kalau lebih dari sama dengan 2, nah ini pada kategori berat ya, obes. Nah, kalau untuk tinggi badan sama, normalnya min 2 sampai dengan 2. Kalau kurang dari itu berarti kurang, kalau lebih dari 2 berarti terlalu tinggi. Nah, ini untuk penilaian perkembangannya menggunakan KPSP. Yang kemarin ya sudah dibahas bahwa nilai Z yang 9 sampai 10 ini sudah sesuai. Sehingga tinggal dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Kalau nilai Y-nya 7 sampai 8 berarti meragukan, harus dites ulang 2 minggu kemudian dan juga stimulasi perkembangan anak. Lalu skornya kurang dari sama dengan 6, ini pada kategori penyimpangan, sehingga harus dirujuk ke rumah sakit tumbuh kembang. Oke, ini untuk Denver 2, kemarin juga sudah dibahas ya. Yang pertama ada penilaiannya terlebih dahulu. Kan ini biasanya di garis red gitu. Kalau berada di area 25-75% dianggap lulus. Kalau bisa di area 75-90% maka dianggap caution. Kalau anak gagal di samping garis usia maka delay. Nah, ini yang penting adalah interpretasinya. Kalau normal berarti tidak ada delay dan maksimal 1 caution. Kalau suspek atau dicurigai terlambat, ya, berarti ada lebih dari sama dengan 2 caution dan lebih dari sama dengan 1 delay. Kalau tidak dapat diuji atau untestable, ya sudah ya. Kalau anaknya menolak, langsung saja dimasukkan ke tidak dapat diuji. Ini untuk penilaian Denver 2 atau DDS. Nah, selanjutnya ada masalah stunting. Apakah itu stunting? Ya, stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan karena asupan gizinya kurang dalam waktu yang lama. Bisa jadi masalah gizi, bisa jadi masalah pola asuh, kemudian dari infeksi, kondisi sanitasinya, lingkungannya, ya, dan juga masalah non-kesehatan yang tadi dari pola asuh. Oke, akibatnya apa? Akibatnya terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak. Biasanya untuk anak-anak stunting, tinggi badannya akan lebih pendek dari anak seusianya. Lalu kemampuan perkembangannya juga lebih rendah dari anak-anak usianya karena ada perbedaan otak ya, perbedaan kecerdasan antara anak stunting dan juga anak yang normal. Berat badannya juga lebih rendah. Nah, apakah yang bisa dilakukan untuk mencegah? Yang pertama adalah pemenuhan nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. Berarti dari semenjak ibu hamil. Dari semenjak ibu hamil harus rajin mengonsumsi zat besi. Lalu ada pola hidup yang sehat. Lalu pertimbangkan nutrisi yang tepat serta pola asuh yang tepat. Karena biasanya anak-anak sekarang ya diasuh bukan oleh orang tuanya, tetapi bisa dari neneknya atau diasuh oleh orang lain. Nah, ini perlu diperhatikan oleh pola asuhnya. Kemudian ada edukasi tentang cash pro dan gizi bagi remaja. Makanya ada yang dinamakan triple burden nutrisi. Jadi,
Kalau ada remaja yang anemia itu bisa beresiko menjadi ibu hamil yang KEK, ya, kekurangan gizi kronik. Nah, kalau sudah ibunya KEK, maka bisa anaknya ini stunting. Anaknya stunting bisa jadi remaja yang anemia. Nah, ini adalah lingkaran yang tidak berhenti-berhenti gitu ya. Jadi harus diputus lingkaran ini. Dari anak stunting bisa jadi remaja yang anemia bisa menjadi ibu yang KEK, ibu yang KEK bisa melahirkan anak yang stunting gitu ya. Nah, ini untuk jenis-jenis permainannya yang kemarin juga sudah kita bahas. Ya, ada unoccupied. Ya, unoccupied. Berarti ini bermain tanpa mainan. Oke, bermain tanpa mainan. Selanjutnya ada soliter, bermain dengan mainannya sendiri. Ini soliter. Lalu ada onlooker. Onlooker ini hanya melihat. Ada parallel play. Kalau parallel play, ini mainannya ini ada mainan yang sama, tetapi fokus dengan mainannya masing-masing. Kalau associative play, mainannya sama bareng-bareng. Sudah ada komunikasi, tetapi belum ada aturan. Kalau cooperative play, ini mainannya bareng, ada komunikasi, ada aturan. Contohnya main ular tangga, monopoli. Nah, ini masuk ke dalam cooperative play. Oke, langsung ke contoh soalnya. Apakah sektor pemeriksaan yang sedang diperiksa? Anaknya 1 tahun, kemudian diperiksa Denver 2. Perawat meminta anak melempar bola dengan tangan ke atas. B, semuanya jawabannya kompak. Motorik kasar. Kenapa memilih motorik kasar, Bapak Ibu? Karena menggunakan otot besar, betul. Menggunakan otot besar untuk melempar. Kalau motorik halus menggunakan otot kecil. Oke, clear ya untuk sektor pemeriksaan. Nah, ini ada lagi terkait dengan jenis permainan yang diberikan perawat berdasarkan karakteristik sosial anak tersebut. Anak S 8 bulan, perempuan, tertawa melihat gambar Mickey Mouse yang terpampang di dinding ruang perawatan. Setelah puas memandangi gambar, dia kemudian melihat jari jemari tangannya sambil mengoceh dan memandang yang terkadang memasukkan salah satu jarinya ke dalam mulut. Kemudian perawat mendekatinya dan memberikan mainan gantungan yang berbunyi dan dapat berputar. Anak S tampak menyukainya dan tertawa dengan menggerakkan tangan. Oke. Kenapa menjawab solitaire play? Betul, asik dengan mainannya sendiri. Mainannya sendiri. Oke, tadi dari bisa diulangi jenis permainannya. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Kita bahas lagi terkait jenis-jenis permainan. Unoccupied. Unoccupied berarti bermain tanpa
mainan tanpa menggunakan alat. Ini unoccupied. Lalu soliter yang tadi ya, pada kasus. Berarti asyik dengan mainannya sendiri. Asik dengan mainannya sendiri. Lalu ada onlooker. Look, melihat, nonton doang ya. Menonton. Ini pada anak usia 2 tahun, biasanya onlooker. Lalu ada paralel. Nah, kalau paralel, ini mainannya sama. Mainannya sama, tetapi fokus dengan yang dipegang masing-masing. Ya, fokus dengan mainannya sendiri-sendiri. Mainannya sama, fokus dengan mainannya sendiri-sendiri, dan tidak ada komunikasi. Tidak ada interaksi gitu ya. Tidak ada interaksi. Kemudian ada asosiatif. Asosiatif, mainannya ini sama. Kemudian ada komunikasi atau ada interaksi. Tetapi tidak ada aturannya. Terserah mau seperti apa ya, tidak ada aturannya. Nah, yang terakhir adalah kooperatif. Nah, kalau kooperatif, ini mainannya sama mainan, kemudian ada komunikasi atau interaksi, dan juga ada aturan. Ya. Oke, clear ya Bu Susi untuk jenis-jenis permainan pada anak. Oke, nah ini untuk penilaian KPSP. Anak usia 5 tahun. Terdapat 5 jawaban ya. Nah, kira-kira kalau 5 jawaban ya, sesuai, meragukan, atau menyimpang? Menyimpang, betul. Ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan, berarti penata laksanaannya adalah yang D, betul ya. Dirujuk ke rumah sakit tumbuh kembang. Oke, D, penyimpangan, rujuk ke rumah sakit tumbuh kembang. Nah, kalau 9 sampai 10 ya, ini yang sesuai. Ragukan 7 sampai 8. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Misal ada contoh kasusnya ini meragukan. Lalu dites ulang 2 minggu. Sesudah dites ulang, skornya masih meragukan. Berarti interpretasinya nanti menjadi kategori penyimpangan. Gitu ya. Kalau sudah dilakukan tes ulang dan hasilnya masih meragukan, maka masuk ke kategori penyimpangan. Sehingga untuk intervensinya adalah dirujuk. Itu. Kalau kurang dari sama dengan 6, ini langsung saja dirujuk ke rumah sakit tumbuh kembang. Oke, semoga clear ya. Bisa dilanjut Bapak Ibu untuk ke terapi aktivitas kelompok. Oke, kita lanjutkan ya untuk terapi aktivitas kelompok. TAK biasanya dilakukan pada pasien dengan gangguan jiwa ya. Nah, suatu psikoterapi yang
dilakukan atas sekelompok pasien bersama-sama dengan berdiskusi dan dipimpin oleh terapis atau petugas kesehatan jiwa yang terlatih. Ini adalah definisi dari terapi aktivitas kelompok. Untuk fase-fasenya sama, ada fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Fase orientasi pasti nanti ada penetapan norma atau aturan dan juga penetapan peran. Jadi ini biasanya terapis sebagai leader. Kalau sudah pengenalan peran, ada pengenalan satu sama lain, diminta saling berkenalan. Nah, ini masuk ke fase orientasi. Kemudian yang kedua adalah fase kerja. Kalau fase kerja berarti di sini sudah terbentuk satu tim yang akan mengekspresikan perasaannya masing-masing. Jadi di sana ada umpan balik dan juga proses pengambilan keputusan. Jadi sudah mulai adanya tindakan apa yang dilakukan. Nanti ada jenis-jenis dari TAK bisa masuk ke fase kerja ini. Nah, yang terakhir adalah terminasi. Kalau terminasi itu ada dua jenis, mengakhiri secara sementara atau mengakhiri secara menetap. Kalau mengakhiri secara sementara, berarti bisa jadi ada istirahat, kemudian dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Atau ada penggantian anggota baru dari suatu tim tersebut. Nah, ini untuk terminasi sementara. Kalau terminasi menetap, berarti sudah selesai untuk terapi aktivitas kelompoknya. Hasilnya ada dua, bisa tidak sukses atau sukses mencapai tujuan. Oke, ini ada beberapa jenis dari terapi aktivitas kelompok. Yang pertama adalah sosialisasi. Kalau sosialisasi berarti terapi yang dilakukan untuk menghubungkan klien dengan orang lain. Sehingga pada saat terapi dilakukan, kliennya bisa bercerita ya, bisa saling berdiskusi. Nah, contohnya ini adalah permainan kursi bernyanyi. Lalu bisa juga nanti ada menggunakan bola tenis yang diputar. Nah, nanti kalau musiknya berhenti, maka klien tersebut yang bercerita. Nah, ini termasuk dalam jenis TAK sosialisasi. Selanjutnya, untuk TAK orientasi realita. Orientasi realita ini berarti orientasi yang menyadarkan pada reason atau kejadian, kemudian menyadarkan pada dirinya sendiri, menyadarkan pada waktunya. Jadi kita jelaskan lagi pada klien bahwa klien ini Anda sedang berada di rumah sakit, Pak, ya. Anda sedang berada di ruangan X gitu. Hari ini adalah hari Jumat, Pak, tanggal 29 September. Nah, ini adalah orientasi realita. Selanjutnya ada stimulasi persepsi. Stimulasi persepsi adalah TAK yang menggunakan stimulus dari pengalaman suatu kehidupan. Jadi tentang kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini diceritakan. Nah, ini stimulasi perseptual. Bisa juga menganjurkan pasiennya untuk membaca buku atau membaca majalah, membaca koran. Nah, ini bisa untuk merangsang
persepsi, untuk stimulasi perseptual. Nah, selanjutnya adalah stimulasi sensori. Kalau sensori berarti diberikan dengan menstimulus semua panca indera. Jadi kalau pasiennya ini tidak bisa mengungkapkan secara verbal, maka bisa diungkapkan dengan hal-hal lain. Nah, ini contohnya ada dengan rekreasi, dengan seni, musik, dengan menari, dan juga relaksasi. Ini adalah stimulasi sensori. Yang terakhir adalah penyaluran energi. Jadi menyarankan kliennya untuk beraktivitas, melakukan penyaluran energi. Bisa dengan senam, basket, sepak bola, atau tenis. Jadi melakukan kegiatan gitu ya intinya. Nah, ini biasanya ada diagnosis keperawatan yang akan ditampilkan. Lalu akan dimintai apakah terapi aktivitas kelompok yang tepat. Nah, pada diagnosis dengan resiko perilaku kekerasan atau perilaku kekerasan, maka TAK yang tepat dilakukan adalah TAK stimulasi persepsi. Yang tadi ya, dengan menggunakan pengalaman. Kemudian menggunakan cerita-cerita kehidupan, menganjurkan pasiennya membaca buku atau koran. Nah, ini TAK stimulasi persepsi. Halusinasi. Halusinasi juga diberikan TAK stimulasi persepsi agar bisa mengontrol halusinasi dari pasiennya. Isolasi sosial berarti yang diberikan adalah TAK sosialisasi agar bisa berhubungan dengan orang lain. Kalau harga diri rendah dan juga resiko bunuh diri, ya, harga diri rendah dan resiko bunuh diri ini yang digunakan juga TAK stimulasi persepsi. Kalau untuk pasien dengan defisit perawatan diri, ini yang dilakukan adalah TAK dengan Penkes, pendidikan kesehatan terkait defisit perawatan diri. Kalau pasiennya waham, maka diberikan orientasi realita yang tadi menyadarkan kembali apa yang terjadi saat ini, apa yang terjadi gitu ya pada TAK orientasi realita. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Apakah terapi aktivitas kelompok yang tepat pada pasien tersebut? Ini seorang pasien usianya 50 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena mengaku dirinya seorang nabi. Jika tidak didengarkan, pasiennya marah-marah. Nah, ini kira-kira diagnosisnya apa? Dari Bu Reski, waham. Betul ya, waham. Waham apa Bapak Ibu? Mantap ya. Waham. Waham. Ayo, mengaku dirinya seorang nabi. Waham kebesaran atau waham agama? Waham agama ya. Mengaku dirinya Wali Songo yang kemarin ya. Wali Songo. Terus mengaku dirinya seorang nabi. Ini sebagai waham agama. Kalau waham kebesaran itu berarti menjadi orang lain. Orang lain menjadi presiden. Betul Bu Sih ya. Presiden. Jadi wali kota. Nah, ini termasuk waham kebesaran.
saran. Nah, kalau pada pasien dengan waham, maka TAK yang tepat dilakukan adalah terapi orientasi realita B. Betul. Oke. TAK sosialisasi. Ini dilakukan pada pasien dengan diagnosis apa? ISOS. Mantap. Betul. TAK stimulasi persepsi. Dilakukan pada pasien betul RPK, PK, halusinasi. Ini bisa dilakukan stimulasi persepsi. TAK stimulasi kognitif. Nah, ini juga bisa dilakukan pada pasien yang RBD, kemudian HDR, nah stimulasi kognitif. TAK PK, nah ini sudah jelas ya, dilakukan pada pasien dengan RPK. Oke, nah ini berdasarkan kasus tersebut jenis terapi aktivitas apakah yang tepat dilakukan? Pasien RSJ sejak 1 minggu yang lalu sering menyendiri, mengurung diri di kamar, tidak mau berinteraksi. Hasil pengkajian, pasiennya mulai kooperatif dan mau diajak berinteraksi walaupun secara singkat. Oke, diagnosisnya apa kalau soal ini? Diagnosisnya ISOS, betul Ibu Susi ya. Isolasi sosial. Maka terapi aktivitas kelompoknya adalah TAK sosialisasi. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan malam hari ini. Kita sudah belajar dari mulai penggunaan ABD sama ini ya, terapi aktivitas kelompok. SP kejiwaan. Nanti ada pertemuan lagi Pak untuk Pak apa Kak ya? Untuk SP kejiwaan ya. Ditunggu. Oke, untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan ya. Kita lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.